kita menyediakan solusi yang bernama Data Loss Prevention, Pak, atau DLP. Seperti itu. DLP yang disediakan oleh kami itu ada dua jenis ya, Pak. Ada yang bisa aja standalone, jadi Bapak kelola sistem DLP itu sendiri, atau tercampur sama sistem-sistem lainnya dengan proteksi-proteksi lain, seperti secure browser, application control, device control, vulnerability management, seperti itu. Itu opsinya banyak. Cuman mungkin kalau kita berfokus ke kebutuhan Bapak, ini lebih ke arah DLP seperti itu. Jadi data loss prevention yang kita sediakan itu tuh memiliki sistematika di mana nanti Bapak divide sendiri data-data rahasia ya. Misalkan kayak tadi resep atau formula atau misalkan historical perkembangan produk itu yang macam-macam itu bisa di spesifik gitu Pak. Entah itu by kata atau by dokumen template atau misal by extension sekalipun yang paling simpel kayak misal PDF atau Excel, Word gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti dokumen-dokumen yang kita declare sebagai sensitif itu kita bisa batasi akses keluarnya, Pak. Seperti itu. Misal kayak Bapak nggak pengen tadi upload ke Google Drive pribadi, ke WhatsApp, either itu web atau desktop, atau ke flash disk itu tuh bisa kita batasi, Pak. Sampai ke screenshot, share screen itu tuh bisa kita batasi. Jadi nanti sistem ini kalau misalnya emang Bapak jadi pakai itu tuh agent base ya Pak ya. Jadi nanti kita akan taruh agent-agent ke komputer-komputer Bapak entah itu komputer user atau komputer satu divisi aja yang tadi yaitu R&D. Seperti itu. Nah, jadi nanti once itu udah di agent, agent itu akan ngedeteksi dokumen-dokumen yang Bapak declare sebagai sensitif, seperti dokumen rahasia lah, confidential. Nah, nanti once itu udah terdeclare, nanti dia akan ada tanda, Pak. Ada tanda dari DLP. Nah, once udah ada tanda, dokumen itu tuh nggak bisa keluar sesuai parameter yang Bapak set. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan ke konsol ya, Pak. Biar kita lebih ada gambaran seperti apa sih tampilannya. Ya, Pak. Boleh, Pak. Ya, jadi nanti konsolnya itu ada di sini, Pak. Seperti yang saya bilang tadi, eh, ada endpoint sentral atau endpoint DLP-nya secara terpisah seperti itu. Itu nanti tergantung kebutuhan Bapak sih. Cuman untuk yang disebutkan sekarang itu lebih ke arah endpoint DLP. Jadi nanti di sini Bapak akan set data classification, data roles gitu ya. Jadi nanti Bapak akan declare data-data yang menurut Bapak penting. Bisa aja by template yang udah disediakan di sini atau Bapak bikin sendiri pakai custom roles seperti itu. Paling nanti untuk kebutuhan Bapak itu pasti pakai custom roles sih di sini. Nah, kita di sini punya empat opsi ya Pak. Regex pattern, keyword matching, document matching, atau file extension. Seperti itu. Ini nanti akan lebih eksak nih penggunaannya. Misal keyword matching, ini adalah salah satu metode yang klien kami banyak pakai ya Pak. Kan declare datanya nih Pak, mana yang sensitif gitu ya. Misal Bapak pakai keyword matching, seperti yang tadi saya bilang, dia tuh salah satu data-data yang apa, salah satu metode yang paling sering dipakai oleh klien kami. Seperti itu. Nanti sistemnya adalah Bapak eh, bikin bisa di Notepad, bisa di CSV. Nanti misalkan data-data penting itu, dokumen penting kayak dokumen formula itu ada kata-kata kayak rahasia, confidential gitu ya, atau resep, formula, dan macam-macamnya lainnya gitu. Nanti bisa Bapak tentukan sendiri. Nanti Notepad ini kita save, kita upload ke sini Pak. Seperti itu. Terus nanti kita set di sini agar dokumen itu teridentifikasi sebagai sensitif, ada berapa kata-kata ini di dokumennya, seperti itu. Misal Bapak set satu, ya udah kalau kesebut satu aja dokumen itu teridentifikasi sebagai dokumen rahasia, seperti itu. Nah, once rule-nya udah dibuat, baru Bapak bisa nanti batasi nih mana aja yang boleh dan nggak boleh, seperti itu. Misal data-data tadi nggak boleh dibuka selain di aplikasi yang kita tentukan aja, itu bisa seperti itu. Misal hanya di Word gitu. Nah, kalau di Word ini kan berarti nanti di Google Chrome gitu ya, di Google, di Edge, di Firefox atau di lain itu dia nggak bakal bisa dibuka seperti itu. Misal ya. Nah, lalu selanjutnya screen capture. Kalau screen capture ini berarti nanti kalau bisa Bapak pilih blok, berarti dokumen itu nggak bisa di screenshot, nggak bisa di share screen seperti itu. Di snipping tool juga nggak bisa. Lalu selanjutnya email klien Outlook. Nah, ini kenapa hanya Outlook? Karena Outlook itu kan satu-satunya email yang punya standalone application ya, Pak. Gitu. Jadi nanti ini bisa dispesifikin. Apakah dokumen rahasia itu benar-benar nggak boleh keluar dari Outlook, dari email, atau masih boleh cuman ke domain-domain tertentu. Misal Bapak punya rekanan perusahaan atau anak perusahaan, nanti domainnya bisa di list di sini. Misal @prodata gitu. Atau @apa gitu. Itu bisa.
Tuh, nanti selain domain-domain yang kita list di sini, dia nggak akan bisa kekirim seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini file upload. File upload ini bisa Bapak tentukan sendiri. Jadi mau diblok atau masih boleh, cuman hanya di beberapa domain aja seperti itu. Misal kayak Bapak punya network share sendiri gitu, misal itu bisa di-declare di sini. Otherwise dia nggak bisa dibuka seperti itu. Jadi nanti kalau rules-rules ini sampai bawah udah diaplikasikan, dokumen itu benar-benar nggak bisa keluar kecuali yang Bapak set seperti ini di sini seperti itu. Lalu di sini ada opsi removable storage device, misal dokumen tadi mau di copy paste ke flash disk atau hard disk gitu ya, itu nggak bisa, bisa kita blok seperti itu. Bahkan sampai ngeprint. Print ini bisa kita blok ya Pak. Ini tuh printnya dua arti ya, print ke kertas atau print as PDF itu nggak bisa seperti itu. Kalaupun nanti bisa di set print kita bisa ada ada watermarknya confidential seperti itu. Jadi nanti once rules ini sudah dibuat, nanti dokumen Bapak akan effect, udah mulai text effect gitu. Jadi nggak bisa apa namanya, udah nggak bisa keluar kecuali yang Bapak tentukan di sini seperti itu.